Karena bagaimanapun juga manusia itu sadar atau tidak, sesungguhnya di dalam kehidupannya sekali lagi dia sudah mendapatkan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat yang kita gunakan di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan salat subuh berjamaah sebagai bagian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan menutup hati kalian? Maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkannya? Lihatlah bagaimana kami berulang-ulang menjelaskan ayat-ayat kami, dan kemudian mereka itu berpaling. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 3 instrumen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dalam hidup ini supaya manusia itu mendapatkan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara
wal afidah la'allakum tashkurun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan bagi kalian itu pertama adalah as-sam'ah. Kita diberikan pendengaran yang dengan pendengaran itu kita mendapatkan informasi. Anak kecil itu mendapatkan informasi pertama kali lewat telinga, diajak bicara oleh ibunya, belum bisa melihat, tapi telinganya berfungsi dengan baik, diajak bicara, mendapatkan informasi, dipanggil. Setelah itu berkembang potensi yang kedua, yaitu penglihatan. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar. Penglihatan, dengan penglihatan manusia melihat berbagai keindahan yang ada di alam ini. Manusia mendapatkan pengetahuan. Manusia melihat warna-warni kehidupan, diberitahu tentang apa dan bagaimana, ini apa, lewat penglihatan. Setelah itu berkembang pemahaman wal afidah. Ini adalah 3 instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia di dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan adanya 3 instrumen ini manusia berkembang. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk merenungkan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba katakan kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, bagaimana jika Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencabut karunia yang sudah diberikan berupa pendengaran. Akhbiruni amma antum fa'ilun in salabakum Allah ni'matas sam'i wal basar wal fu'ad fasam'u miftahul ma'rifah. Pendengaran itu adalah pintu pengetahuan. Wal basar li ru'yatil asya. Penglihatan itu untuk melihat segala sesuatu. Sedangkan al-qalbu awil fuad mahalul haya wal aqli wal ilm. Itu adalah tempat kehidupan, tempat akal, tempat ilmu. Kalau kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendengar, tidak bisa melihat, apalagi kemudian akal tidak berfungsi dengan baik, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang akan mengembalikannya? Apakah berhala-berhala yang selama ini disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu akan bisa mengembalikan apa yang mereka dunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena bagaimanapun juga manusia itu sadar atau tidak, sesungguhnya di dalam kehidupannya sekali lagi dia sudah mendapatkan banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama 3 instrumen pengetahuan ini.
yang dengan 3 instrumen pengetahuan ini manusia itu berkembang. Manusia itu berkembang karena 3 instrumen pengetahuan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi informasi. Informasi itu dikumpulkan, dilihat, diteliti, kemudian dipikirkan. Apa yang kita dapatkan berupa kemajuan yang sudah kita nikmati, itu sesungguhnya merupakan bagian dari pengembangan 3 instrumen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Hadirin jamaah rahimahullah, mengambil 3 instrumen ini kalau hanya dalam bentuk fisik itu bukanlah sesuatu yang berat. Tidak bisa mendengar misalnya, itu hanyalah sesuatu yang sifatnya fisik. Tidak bisa melihat, itu adalah satu hal yang sifatnya fisik. Namun sesungguhnya yang diperingatkan adalah dalam bentuk yang sifatnya non fisik. Apa yang dalam bentuk non fisik? Ya, telinga. Walaupun telinga itu bisa mendengar, akan tetapi tidak bisa difungsikan dengan baik. Itu yang lebih berbahaya, karena ada orang yang telinganya berfungsi dengan baik, akan tetapi informasi tidak bisa dia cerna, tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Ada didengar, tapi kemudian berlalu begitu saja. Nasihat sudah dia dengar, akan tapi berlalu begitu saja. Itu namanya punya telinga, akan tapi tidak bisa memfungsikan telinganya dengan baik. Ini yang lebih berbahaya. Punya penglihatan secara fisik, mungkin bisa melihat, akan tetapi apa yang dia lihat tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Ini yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka itu punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar dengan pendengaran itu. Mereka juga punya absar la yubsiruna biha. Ya, tapi tidak bisa melihat. Berlalu begitu saja, begitu banyak tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam, tapi mereka kemudian abai terhadap apa yang sesungguhnya mereka saksikan. Padahal dalam keseharian itu ada banyak sekali tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari bagaimana matahari itu bersinar, bagaimana hujan, semua adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian kalau berbicara tentang hati, fuad, kalau kita mau merenungkan, maka sesungguhnya
Ini yang kemudian diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu instrumen yang sangat-sangat berharga, yaitu qalbu. Lahum qulubun la yaqiluna biha, punya hati akan tapi tidak bisa mempergunakannya dengan baik. Ini sekali lagi yang lebih berbahaya. Bal qasat qulubuhum, sumpah qasat qulubuhum wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Itu yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qasat qulubukum, hati menjadi kesat seperti halnya batu, bahkan lebih keras. Kenapa demikian? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena dari batu itu masih ada yang kemudian memancarkan mata air. Wa minha ma yashaqqu fa yakhruju minhul ma'. Ada yang kemudian juga takut min khasyatillah. Artinya manusia yang hatinya kemudian keras melebihi batu, itu yang sesungguhnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau Allah mengambil 3 instrumen ini, penglihatan, pendengaran, hati, siapa yang akan mengembalikan? Siapa yang mampu untuk mengembalikannya? Apakah mereka kemudian akan datang kepada berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, ataukah kemudian datang kepada Allah? Unzur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihatlah, Allah sudah berkali-kali menjelaskan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak dari orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian berpaling. Imrohnya adalah kita diharapkan tidak seperti halnya orang-orang kafir Quraisy itu yang begitu banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, akan tetapi kemudian berlalu begitu saja. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama itu sesungguhnya ada 2. Ada yang sifatnya ada ayat at-tanziliyah, ayat yang diturunkan berupa ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jumlahnya terbatas. Tapi ada ayat yang jumlahnya tidak terbatas, yaitu al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, yang kesemuanya itu kemudian manusia bisa merenungkannya dengan mempergunakan 3 instrumen pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan ketika merenungkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan perkembangan yang ada
pada masa sekarang itu. Misalnya tentang watini wa zaitun, itu ada temuan bahwa ternyata buah ini adalah buah yang sangat istimewa, dan itu disebutkan hanya berapa kali di dalam Al-Quran, sampai menjadi satu penemuan dari seorang dokter untuk menjadi satu obat di mana komposisinya itu adalah sesuai dengan jumlah penyebutan tin dan zaitun yang ada di dalam Al-Quran. Demikian juga ketika ada seorang ilmuwan arsitek yang dia itu membangun rumah. Satu waktu dia kemudian mencoba untuk membangun rumah dengan mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu gambaran tentang surga itu tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Jadi dia kemudian mendesain satu rumah yang kemudian di bawahnya dialiri sungai. Nah, karena dia adalah orang yang sibuk, dia kemudian satu waktu pulang dari kesibukannya. Setelah itu dia duduk istirahat ke rumah yang dia rancang itu. Dia duduk sebentar, sekitar 5 menit. Kemudian dia merasakan, saya kok merasa enak ini ya. Saya kok merasa rasa capek ini cepat hilang. Tidak seperti biasanya. Apa yang beda? Biasanya saya butuh waktu lama untuk mengembalikan kesegaran saya. Maka dia kemudian mencoba melihat apa yang beda dari rumah ini. Ternyata kemudian dia baru menyadari bahwa gemericik dari sungai yang mengalir di bawah itu yang kemudian membawa ketenangan. Jadi rumah yang didesain sebagaimana yang ada dalam gambaran di dalam Al-Quran mengenai surga ini di dunia, apalagi kenikmatan yang ada di akhirat. Seorang yang mencoba untuk meniru apa yang ada di dalam Al-Quran tentang gambaran rumah, ternyata dia merasakan tentang kedamaian ini. Hadirnya warahmatullah. Jadi ayat ini sesungguhnya, kata Syekh Muhammad Zuhairi, min adillatil qudrah al-ilahiyah, merupakan bagian dari dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karunia berharga yang diberikan oleh Allah kepada manusia berupa 3 instrumen pengetahuan yang seharusnya disyukuri, dipergunakan dengan sebaik-baiknya di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadi sebab
dari adanya azab. Makanya di dalam lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah baghtah aw jahratan hal yughlabu illa al-qawmul zalimun." Katakanlah, beritahu, bagaimana jika datang kepada kamu azab dari Allah baghtatan, secara tiba-tiba, au jahratan, atau terang-terangan, hal yughlabu illa al-qawmul zalimun, maka sungguhnya tidak akan celaka kecuali orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan karunia tentang 3 instrumen ini yang seharusnya digunakan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan tentang azab yang mungkin datang, dan datangnya azab itu tidak ada yang tahu. Baghtah, tiba-tiba, terang-terangan. Maka orang yang beriman itu tidak pernah kemudian merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, maka dia tetap berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk apapun Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Kita ingat misalnya, kalau bicara tentang umat dari Nabi Nuh, kenapa umat Nabi Nuh itu memperolok-olok Nabi Nuh ketika membuat perahu? Karena dalam logika mereka tidak mungkin ada banjir datang di padang pasir. Bagaimana Nabi Nuh itu bisa membuat perahu? Sehingga mereka katakan, kamu gila ya, buat apa perahu di sini padang pasir? Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka yang tadinya padang pasir itu kemudian menjadi tempat yang banjir bandang. Artinya tidak ada yang pernah tahu kapan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian merasa mustahil, tidak akan datang azab yang seperti ini di sini. Belum tentu. Karena bagaimanapun juga yang namanya azab itu berkaitan dengan az-zulm, berkaitan dengan kezaliman dari seseorang. Nah, tugas dari Rasul sesungguhnya hanya 2. Wa ma arsalul mursalin illa mubasysyirin wa munzirin. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul, pertama adalah untuk memberikan kabar gembira. Ya, pertama adalah kabar gembira dulu. Gembira bahwa siapa yang ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan damai. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang beriman, memperbaiki diri, maka tidak ada khawatir, tidak akan ada sedih. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin di dunia dan akhirat. Ini busronya, kabar gembiranya. Akan tapi kemudian
tugas kedua dari Rasul adalah umunzirin, berikan peringatan. Wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsukun. Adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka itu akan ditimpa azab, dan azab itu bukan dari apa? Bima kanu yafsukun, karena perbuatan fasik mereka. Jadi itu adalah akibat dari apa yang mereka lakukan sendiri. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberikan kita karunia yang sangat berharga. Ada pendengaran, alhamdulillah. Kita bersyukur masih bisa mendengar, sehingga kita berfungsi dengan baik. Kita diberikan penglihatan, alhamdulillah. Kita juga bersyukur karena kita masih bisa melihat dengan baik. Kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita fungsi akal, yang dengan itu kita masih bisa mencerna tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang ada di sekitar kita dengan baik. Mari kita gunakan 3 instrumen pengetahuan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Sebab sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memperingatkan, bagaimana kalau Allah itu kemudian mencabut. Kita misalnya pernah mungkin telinga tertutup sedikit kena kotoran, udah enak. Mungkin pernah sakit mata merah, walaupun sebentar, udah enak. Apalagi kemudian sampai kehilangan akal. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi mumpung masih berfungsi 3 instrumen ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah SAW, di mana sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah, manakala kita beriman, memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jaminan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan juga tidak ada rasa sedih. Khawatir itu biasanya yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Itu khawatir. Dan kita sebagai orang yang beriman tidak perlu khawatir, karena masa depan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-huzn itu biasanya berkaitan dengan masa lalu. Orang yang sedih itu biasanya yang meratapi terus, merenungkan masa lalu, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Nah, orang yang beriman itu kemudian menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, qadarullah kada wa kada. Ini sudah ketentuan Allah. Makanya satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang tenang kepadamu, tu'minu biliqa'ik, yang beriman dengan pertemuan denganmu, wa tarda biqada'ik, ridha dengan
ketentuanmu, wa tabna'u bi'ata'ik, dan puas dengan apa yang engkau berikan kepadaku. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, agar kita puas terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan di penghujung bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum